orang yang dekat dengan Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengetahui, wah ini orang dekat dengan Nabi. Maka Allah akan mencintai orang-orang yang dekat dengan Nabi. Nah, kalau orang itu sudah dekat dengan Nabi, Allah mencintainya, maka di dalam hadis yang panjang itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ana uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, saya ini senang kepada si fulan, karena itu kamu juga hendaknya mencintainya. Jadi setelah Allah mencintai orang yang sering membaca selawat, Allah memerintahkan kepada Jibril agar supaya juga mencintai orang yang banyak membaca selawat. Kemudian tidak sampai di situ saja, Jibril pun kemudian mengatakan, ayyuhal malaika, akhbarani Allah Subhanahu wa taala annahu yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Wahai para malaikat, Allah Subhanahu wa taala itu memberitahukan bahwa dia cinta kepada si fulan karena banyak membaca selawat. Maka cintailah dia. Itu kata Jibril kepada malaikat. Nah, kemudian malaikat itu memerintahkan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala, ayyuhan nas, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kalian harus mencintainya. Jadi timbulnya rasa cinta dari orang-orang kepada orang yang banyak membaca selawat itu karena bisikan malaikat. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh banyak orang, maka salah satu caranya adalah kita banyak membaca selawat. Insya Allah banyak orang yang mencintai kita. Dan yang juga ingin saya sampaikan adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asyran." Jadi kalau kita membaca selawat kepada Nabi sekali, Allah membaca selawat kepada kita 10 kali. Artinya Allah membaca selawat itu apa? Maka kita cari di kitab bahasa. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi, artinya kita mendoakan Nabi. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon ampunan untuk yang diselawati. Kalau Allah membaca selawat, artinya Allah memberikan rahmat kepada orang yang diselawati. Jadi innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu yusholluna 'alan nabi, itu artinya Allah memberikan kasih sayang, malaikat memohonkan ampun. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, kita orang-orang beriman diperintahkan untuk mendoakan Nabi agar supaya mendapat rahmat dan salam. Nah, kembali kepada sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bersalawat kepada Nabi. Allah memberikan rahmat kepada kita 10 rahmat, 10 kasih sayang. Kalau kita 1000 kali membaca selawat, berarti Allah memberikan 10.000 kasih sayang. Nah, ini yang perlu kita amati fenomena pada zaman sekarang, di mana orang begitu tega terhadap sesama, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Artinya apa? Maksud saya, orang tega kepada keluarganya sendiri. Sekarang ini suami menyakiti istri itu banyak, bahkan sampai membunuh.
Istri menyakiti suami banyak. Bahkan anak bisa jadi menyakiti orang tua. Kenapa? Karena krisis rahmat. Karena rahmat kasih sayang tidak ada di hati kita semua. Kalau kasih sayang ada di hati kita, tentu tidak akan tega melakukan hal yang keras, melakukan hal yang di luar kasih sayang. Jadi insya Allah kalau kita banyak berselawat, maka kasih sayang Allah diturunkan ke hati kita, dan karena hati kita banyak mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita juga akan kasih sayang kepada anak dan istri kita. Jadi suatu saat istri agak rewel-rewel dikit, karena kita punya kasih sayang enggak langsung nempeleng, tapi memaafkan. Anak kita juga kadang-kadang nakal, masa uang dikasih baru 2 hari sudah habis, nah misalnya. Nah ini kan marah rasanya. Nah, tapi karena kita sering baca selawat, maka kemarahan itu menjadi hilang. Jadi membaca selawat banyak-banyak. Yang pertama itu kita akan dekat kepada Nabi dan dikasihi oleh Allah. Yang kedua, kita juga akan mendapatkan rasa kasih sayang dalam hati kita, sehingga kita tidak mudah marah, kita tidak mudah ngamuk, kita tidak mudah menyakiti hati orang karena adanya kasih sayang. Nah kemudian yang bentuk seperti tadi kita amalkan sebaiknya kapan? Yang pertama, yang paling bagus adalah sebelum subuh. Jadi katakan kalau subuh kita kan jam 5, itu jam 3:30 sudah bangun untuk melakukan ini. Ini yang paling utama. Nah kalau tidak bisa ya sianglah waktu duha. Waktu duha nggak bisa ba'da zuhur nggak bisa ba'da isya. Yang penting tiap hari melakukan kalau bisa. Kalau enggak, paling tidak ya seminggu sekali lah. Ya, karena untuk sholat tasbihnya itu dalam riwayat itu ketika Nabi bersabda kepada pamandanya Abbas itu mengatakan sholat tasbihlah kamu tiap hari, kalau tidak mampu sejumat sekali, kalau tidak mampu sebulan sekali, kalau tidak mampu setahun sekali. Nah, makanya saya juga mendapat kabar gembira, kata jamaah di sini mau kalau setahun sekali, tapi ternyata ya karena mungkin mendadak waktunya yang datang tidak terlalu banyak, tidak masalah, tapi sudah ada keinginan untuk itu sudah bagus. Dan bahkan saya katakan kalau tidak bisa setahun sekali, ya seumur hidup paling tidak pernah mengamalkan. Nah, kenapa? Karena di dalam doa mujahadah tadi yang kita baca bersama-sama itu ada kalimat begini: wa antumi taman amila biha ala dinil Islam wal iman bi syafaati khairil anam. Hendaknya engkau ya Allah memberikan kematian kepada orang yang mengamalkannya, mati dalam keadaan iman dan Islam. Ini setiap orang yang mujahadah berdoa begitu. Berarti kalau di Bumi Ayu Jawa Tengah sana ada 1000 orang mengamalkan ini, itu doanya isinya adalah mendoakan tiap orang yang mengamalkan sholawat ini. Nah, jadi ya sampean kalau memang pernah mengamalkan berarti kena dalam doa itu. Ya, jadi apalagi kan kalau kita mengamalkan jelas ada kalimat aminna ala dinil Islam wal iman ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ya, mudah-mudahan engkau memberikan kematian kepada kami semua ini, kematian dalam keadaan Islam dan iman, dengan syafaat sebaik-baik manusia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya kira sudah larut malam, cukup penjelasan tentang mujahadah ini. Mungkin nanti lain kali kita akan bermujahadah lagi, dan itu semua bagi saya adalah iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seperti di dalam kitab kitab yang dikarang oleh Imam Al-Iskandar, itu di sana dikatakan anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita itu kamu punya kehendak ya supaya ada mujahadah, saya juga punya kehendak, semua kita punya kehendak, tapi Allah yang maha berkehendak. Jadi tidak perlu kecil hati ketika kita mengadakan suatu amal kebaikan, kok pesertanya sedikit, tidak perlu kecil hati. Ya sudah, kita aja yang dikehendaki oleh Allah untuk hadir, kita ikhlas, kita nerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah siapapun yang mengamalkan ini sesuai dengan hadis Nabi. Jadi amalan ini bukan, istilahnya bukan karangan ulama ini ya, tapi ini semua yang ada kita baca, kita lakukan, itu semua ada hadisnya. Sholat tasbih ada hadisnya, sholat hajat ada hadisnya. Doanya, doa yang kita baca tadi, Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahiba kulli farid, itu adalah doa ma'sur, dibaca oleh Nabi ya, sehingga kita di dalam mengamalkan amalan itu tidak lepas dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.